Puji Tuhan, saudara sekalian, saya percaya saudara di rumah diberkati Tuhan dan Roh Kudus Tuhan Yesus menjaga kesehatan kita. Ya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini kami mempunyai kesempatan untuk belajar firman Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus menjamah hamba Engkau dan juga Tuhan untuk saudara-saudara yang mendengarkan firman Engkau, kami semuanya sungguh dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 14 ayat ke-8 ya. Joni akan bantu saya baca, silakan Jon. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati buat Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Rasul Paulus bisa mengatakan ini, itu bukan hanya Mr. Teori. Ya, ada orang yang bisa Mr. Teori. Waduh, banyak orang yang teori aja. Waduh, teori beli saham, teori beli ini kripto dan segalanya. Teori aja. Ya, Indra Ken itu ya. Teorinya pintar sekali, bohongin banyak orang. Ya, sekarang terpaksa di penjara. Saudara sekalian, Rasul Paulus bukan Mr. Teori. Rasul Paulus mengatakan ini dan dia praktekkan. Dia melakukan hal ini dan sebenarnya Rasul Paulus itu kita lihat dia punya kehidupan. Dia adalah posisi yang istilahnya kalau jenderal sekarang ini jenderal bintang atau 4 atau gimana lah, saya nggak tahu lah. Udah jenderal bintang 4 udah tertinggi kali ya. Dan saudara sekalian, Rasul Paulus itu bukan orang bodoh. Beliau itu ada seorang yang pintar dalam segala filosofi, segala pengetahuan. Kalau memang di sini saya sering bercanda, dia adalah S3, S4 dan STLL. Bukan STLL dia S3, S4. Bukan STLL. Dan dia adalah seorang apa? Kalau main karate, dia adalah karate yang ban hitam, bukan ban kuning, ban hitam. Dan ban hitam sama orang yang S3 itu jarang. Ada sering sekali kita lihat orang yang pintar sekali di scholar. Best scholar in kuliah sama di Amerika sampai PhD segalanya ya, dan cum laude semuanya. Dia tidak akan ngerti bagaimana perang atau karate. Orang yang punya ngerti karate, pintar-pintar, dia nggak ngerti tentang pelajaran. Dari ekstrim ya, satu pintar ini, satu pintar ini. Tapi Rasul Paulus itu orang unik, dua-duanya dia pintar. Dan apa yang terjadi? Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan sesudah Tuhan jamah dia. Waktu Tuhan jamah dia dalam perjalanan ke Damaskus untuk membunuh orang Kristen, kemudian jatuh dari kuda, dia lihat ada terang dan dia tanya, siapa engkau Tuhan? Dia tahu yang pukul dia, yang jatuhkan dia dari kuda itu adalah Tuhan, tapi dia nggak kenal siapa itu Tuhan. Dan suara itu mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniayai. Dia tidak tanya, oh mana, aku nggak pernah aniayai kamu Tuhan, mana? Dia tahu, jikalau dia aniayain orang Kristen, orang percaya, dia sudah aniayai Yesus. Sejak hari itu dia bertobat dan terima Yesus menjadi juru selamat. Apa yang terjadi? Drastik hidupnya dirubah. Nah, drastik dirubah itu Tuhan mau berubah kita, tetapi harus dari hati kita. Kalau kita ada kemauan, Tuhan pasti akan berubah kita. If you have that I want to change, I want to please God. Saya mau berubah, saya mau menyenangkan Tuhan. Saya hanya kerinduan saja, Tuhan pasti akan berubah. Ada orang tanya, Pastor Amin, kenapa sih orang Kristen ini masih egois? Saya nggak mau jadi Kristen karena saya lihat hidup dia, saya lihat watak dia, saya lihat keegoisan dia. Saya jadi enak jadi Kristen. Waduh, saya sedih banget. Saya bilang, sis, tolonglah jangan lihat orang Kristen. Kalau kita lihat manusia, kita akan kecewa. Lihatlah Yesus. Lihatlah dia. Jadi kenapa, Pak Pendeta, kenapa ada manusia kayak gitu? Kan dia aktif di gereja. Dia pelayanan lagi. Aduh, my goodness. Saya bilang, oke, dia pelayan, tapi dia juga manusia. Nah, hari ini saudara sekalian, marilah saya memberikan semangat kepada saudara sekalian. Kita mau seperti Rasul Paulus. Kita mau ada kemauan untuk berubah. Berubah apa? Menyenangkan Tuhan. Bagaimana? Oke. Saya nggak bilang Anda lah, saya bilang saya saja. Saya ini orangnya egois dulu sebelum bertobat. Kalau saya lihat, karena maklum ya, saya punya keluarga bukan orang kaya.
Teman-teman waktu saya sekolah kebetulan di Malaysia ya. Liburan mereka jalan-jalan ke Singapura. Liburan mereka jalan-jalan ke Hong Kong. Liburan mereka jalan-jalan ke Eropa. Boro-boro saya jalan-jalan. Ya makan pun saya sudah susah. Mama nggak punya, papa mama nggak cukup duit untuk kirim kasih aku. Dan aku harus mau pinjam duit. Sampai sekarang saya panggil dia Cici ya. Ci, pinjam dulu dong 10 ringgit ataupun 50 ringgit. Karena uang mama belum sampai. Nah saudara sekalian, saya mau katakan bahwa kadangkala di dalam kehidupan kita ini, karena kita ini miskin, jadi kita ini egois, kita ini sirik lihat orang lebih enak. Nah itulah saya sedikit, itulah saya gitu. Nah apa yang terjadi? Sesudah saya bertobat dan saya sadar satu hal, bahwa kita tidak boleh egois, kita tidak boleh cemburu, kita tidak boleh marah karena kita tidak memiliki. Kita mau ucap syukur kepada Tuhan, mereka lebih baik. Nah itulah yang Tuhan lakukan. Nah inilah kehidupan Rasul Paulus. Dia tinggalkan semuanya itu. Dia punya tujuan adalah menyenangkan Tuhan. Saya mati dan hidup buat Tuhan. Nah apa yang terjadi? Dia diberkati. Nah saudara sekalian, aku juga ya lately ini ada anak tanya, kok kenapa sih kok udah begitu tua masih semangat? Saya bilang, saya banyak utang kepada Tuhan, bukan utang kepada bank, tapi utang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia terlalu baik terhadap saya. Apa yang saya bisa balas? Yaitu menyenangkan dia. Bagaimana menyenangkan dia? Biarlah kita hidup buat Kristus dan kita belajar watak dia, belajar sifat dia, belajar karakter dia, belajar nggak cepat tersinggung. Yesus nggak cepat tersinggung loh. Dia di kayu salib, dia nggak tersinggung. Dia hanya masih berdoa. Orang yang cepat tersinggung itu adalah orang yang tidak akan diberkati Tuhan. Dan marilah kita jadi orang. Kalau orang tersinggung, ya kemungkinan saya salah. Saya mau belajar lebih baik. Ya, may God bless you. Ingat seperti Rasul Paulus mengatakan, aku hidup dan mati semuanya buat kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh, yaitu kehidupan Paulus yang begitu luar biasa. Tidak pernah egois, tidak pernah Tuhan Yesus merasakan kekurangan. Karena Engkau Tuhan, dia sungguh serahkan hidupnya pada Engkau. Bentuklah kami supaya kami juga sama seperti Paulus, tidak nyesal melayani Engkau, tidak nyesal untuk hidup buat Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami Tuhan. Haleluya. Amin.